Ini adalah OnePlus 9 Pro, handphone flagship yang banyak banget dapat kritik pedas karena kameranya tuh dianggap biasa aja. Padahal mereka udah kolaborasi dengan Hasselblad untuk mengangkat kualitas kameranya seperti halnya Huawei dengan Leica. Tapi perlu diakui kalau OnePlus ini terlalu overhype ya, berlebihan mengemas kolaborasi ini, dan kita sebagai user jadi lebih berharap punya kualitas kamera yang sangat bagus. Sebaiknya kita jangan terlalu over juga dalam menjudge karena ini masih tahap awal-awal kolaborasi. Sebagai contoh, kalau kita lihat kesuksesan dari Huawei dengan Leica, menurut saya itu dimulai dari P30 series, di mana itu adalah tahun ketiga mereka berkolaborasi. Setidaknya ini butuh 2 atau 3 tahun untuk menjadi yang terbaik, dan hingga saat ini flagship Huawei masih dikenal sebagai salah satu yang terbaik dari flagship lainnya kalau bicara soal kamera. Sebagai smartphone kelas atas dari OnePlus, ini bukan cuman soal kamera aja. Semua bagian dari smartphone ini pun menggunakan sesuatu yang paling terbaru dari jeroan sampai ke penampilan. Yang pertama ingin gua bahas adalah soal desain. Penampilan OnePlus 9 Pro ini sangat jauh dari biasa aja. Bahkan dari 3 pilihan warna yang mereka kasih, semuanya itu memberikan kesan premium. Mau dilihat dari depan, kanan, dan dari belakang tetap terlihat elegan. Apalagi warna yang kita pilih ini, tampilan belakangnya itu yang glossy membuat HP ini tuh jadi semakin lebih mewah. Punya warna silver dengan gradasi yang tipis, dan kalau kita perhatikan ternyata ada garis-garis yang sangat kecil tipis bersembunyi di balik warnanya. Tombol power dan volumenya juga menurut gua sangat pas di tangan untuk tangan kiri maupun tangan kanan. Lanjut ke posisi fingerprint di dalam layar. Nah, di sini banyak yang ngeluh nih kalau posisi fingerprint itu terlalu ke bawah. Menurut gua posisi ini nggak salah karena kita bisa pasang fingerprint dalam posisi miring. Proses unlock pun jadi semakin mudah, misal kita sambil menggenggam HP-nya. Upgrade yang paling berasa yaitu pada layarnya. Display OnePlus 9 Pro ini lebih oke dari pendahulunya yang ada kena banyak masalah black rush pada bagian sisi-sisinya. Gue merasakan ini karena gue adalah mantan pengguna OnePlus 8 Pro selama setahun kemarin. Ini layar 9 Pro berukuran 6,7 inci, seksi dan mewah karena ada lengkungan pada sisinya. Lengkungan juga nggak terlalu curam. Bezelnya pun tipis banget. Layarnya menggunakan LTPO Fluid to AMOLED, punya resolusi 2K dan refresh rate 120 Hz. Punya tingkat kecerahan 1300 nits, itu lebih rendah ya kalau dibandingin dengan S21 Ultra. Tapi kalau kita gunakan di luar ruangan, tingkat kecerahannya itu udah sangat nyaman banget. Refresh rate juga udah punya teknologi adaptive dynamic frame rate, di mana sistem akan otomatis menyesuaikan frame rate jika smartphone dalam keadaan scrolling konten. Dia akan force pada 120 Hz. Jika dalam posisi standby seperti nonton video ataupun editing foto, maka akan stay dalam frame rate yang lebih rendah. Dari penggunaan gua dalam sebulan terakhir ini, layar 9 Pro merupakan salah satu yang terbaik. Warnanya akurat, nggak ada tint ataupun black rush, dipakai untuk editing foto ataupun nonton film dalam ruangan yang redup atau gelap, layarnya tetap aman. Mau dipakai buat nonton Netflix ataupun YouTube, itu udah support HDR. Untuk urusan multimedia, bukan hanya display, speakernya juga oke banget. Dual speaker, suaranya clear, kenceng, dan kalau diukur itu bisa sampai di atas 100 dB. OS yang kita gunakan saat ini udah pakai Oxygen OS berbasis Android 11. Firmware yang paling terbaru dengan security patch saat ini bulan Mei 2021. Perlu diketahui, untuk region Cina, OnePlus 9 Pro datang menggunakan Color OS dan ternyata bisa di flash balik menjadi Oxygen OS tanpa harus UBL. Cukup menggunakan updater. Caranya udah banyak di internet dan di forum XDA. Oxygen OS juga menjadi salah satu custom UI yang paling gue suka setelah pure Android Google Pixel Series. Tampilannya itu minimalis tapi ada sedikit kustomisasi, no bloatware, iklan, notif yang ngeganggu, dan tentu aja smooth. Ngomongin soal HP flagship yang pakai chipset keluaran terbaru dari Qualcomm, kayaknya nggak usah ragu lagi ya kalau ngomongin soal performanya. Snapdragon 888 kita tahu sebagai
chipset yang gampang panasan, tapi itu hanya dalam pengujian benchmark aja. Dalam penggunaan sehari-hari, dipakai game berat, mau seberat apapun, pasti sistem udah memberikan setting yang terbaik supaya nyaman digunakan. Sejujurnya, gue sendiri nggak terlalu suka main game-game yang berat macam PUBG ataupun Genshin Impact dan semacamnya. Ya intinya, dengan paduan chipset terbaru dan RAM 12GB, gue nggak pernah menemukan nge-lag pada HP ini. Apalagi jargon OnePlus itu dari tahun ke tahun itu selalu soal speed dan kecepatan. Untuk urusan baterai, dengan 4500 mAh gua nggak ada kendala sedikit pun. HP ini sanggup bertahan seharian dengan settingan display 2K dan refresh rate 120Hz. Lagian, cas 9 Pro ini ngebut banget dengan 65 watt. Bisa ngecas dari kosong sampai penuh dalam waktu 30 menit aja. Kadang hal kecil jadi bisa berikan pengalaman penggunaan yang asik ya. Contohnya ada pada haptic vibrate. HP ini punya vibrate yang bagus yang bisa dibilang sekelas dengan iPhone, Samsung, dan flagship lainnya. Dan juga penerapannya pun pas. Gue bisa merasakan vibrate dari low ke high pada saat slide tingkat kecerahan ataupun volume. Vibrate ini juga ada pada kameranya, pada perpindahan lensa, pada perpindahan mode, pada settingan dalam mode Pro untuk ISO, shutter speed, dan bahkan ada efek vibrate yang juga menandakan kalau garis horizontal itu sudah lurus pada viewfinder. Oke, sekarang kita ngomongin soal kameranya. Kalian yang udah nonton video ulasan pertama gua soal kamera 9 Pro ini kayaknya terlihat asik-asik aja ya, khususnya untuk mode auto. Maksud gua, nggak ada color science spesial yang mereka janjikan. Keseluruhan soal kualitas dan detail, semua lensanya itu sangat impresif. Andai aja OnePlus nggak bawa embel-embel Hasselblad, orang-orang nggak akan berekspektasi tinggi. Sekali lagi, menurut gua OnePlus 9 Pro ini udah bisa memberikan kualitas kamera flagship pada umumnya dari foto daylight maupun low light. Hal yang paling gue suka dari kameranya adalah mode portrait. Hasil fotonya itu bagus banget, edge detection-nya itu nyaris sempurna dan detailnya tetap terjaga dengan sangat baik. Mengenai Hasselblad, kalau kita lihat menu interface kameranya, logo H yang berarti Hasselblad ini ada pada mode Pro-nya. Beberapa kali gue mencoba utak-atik mode Pro-nya, gue bisa mendapatkan hasil foto dengan warna dan kontras yang sangat dalam. Sangat disayangkan untuk lensa ultrawide-nya nggak tersedia di mode Pro-nya, dan ini bisa jadi kekurangan yang sangat-sangat fatal. Untuk urusan perekaman video, sejak OnePlus 8 Pro, kualitas video emang nggak usah diraguin lagi. Pada OnePlus 9 Pro, mereka menjanjikan digital overlap high dynamic range yang dimiliki oleh sensor Sony terbaru. Mode HDR ini bisa memberikan kualitas warna dan dynamic range yang baik meskipun dalam kondisi skenario backlight. Mode ini udah otomatis running by default, jadi nggak ada button khusus untuk aktivasinya. Sayangnya, final output video itu menjadi SDR. Artinya, pada saat kalian upload ke platform seperti YouTube, itu nggak akan ada pilihan HDR. Gue sendiri kali ini mencoba melakukan sedikit eksperimen karena kedua sensor ini sangat-sangat bagus ya menurut gue. Gue mencoba merekam up to 8K 30fps dengan mode HDR10 menggunakan aplikasi third party seperti FreeCam. Hasilnya itu luar biasa tajam, terlebih lagi formatnya ini udah HDR10 HLG yang kalau kita upload ke YouTube itu HDR-nya akan nongol. Belum lagi dukungan stabilisasinya dan AIS-nya itu jalan dengan sangat sempurna. Berikut ini adalah contoh video 8K 30fps yang gua upload secara terpisah. Kalian bisa lihat dalam format 8K dan tentu aja ada mode HDR-nya. Oke, kesimpulan dari gua overall HP ini tuh adalah HP terbaik dari OnePlus. Balik lagi ke Hasselblad yang menurut gua belum mampu memberikan hasil yang signifikan pada HP ini. Ya maklum, masih awal-awal kolaborasi. Tapi gua harus akui kalau HP ini sudah menggunakan semua teknologi-teknologi terbaru dari sisi jeroan maupun fitur-fiturnya. Gue bisa mencoba hal-hal baru dari teknologi khususnya perekaman video 8K dengan mode HDR
10. Dan kalau urusan performa, yang namanya HP flagship pasti semuanya akan dilibas. Worth it apa enggak? Tentu aja enggak. Kalau kita bicara soal harga ya, realistis saja HP ini tuh enggak resmi di Indonesia. Harga global yang kalau kita rupiahin itu sekitar 14-15 juta. Masuk sini dengan bayar pajak itu bisa sampai 18-19 juta. Artinya hanya seorang yang ngefans aja yang akan beli HP ini. Untuk umumnya kita hanya bisa nunggu sampai beberapa bulan ke depan sampai harga HP ini tuh udah turun ke harga yang sesungguhnya. Oke, sekian video review OnePlus 9 Pro kali ini. Kasih like kalau kalian suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.